Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh wakil presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum namanya, forum khusus di Mahkamah Konstitusi, maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya. Kita kan mau dengar di Mahkamah Konstitusi apa pembelaannya, kok nomor teleponnya sama, kok kalau dikirim mengarah kepada nomor teleponnya, kok nomor telepon itu terdaftar ketika dia mengajukan diri menjadi wali kota Solo. Bagaimana dia membantah, dan bagaimana kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali kita meminta bahwa ada presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Kalau enggak, pasal ini tidak pernah akan dapatkah Gibran dimakzulkan dan Jokowi diadili? Jawaban hukumnya bisa dapat, bisa tidak gitu ya. Saya pikir judulnya adili Jokowi dan kroni-kroninya serta makzulkan anaknya. Nah, kalau kita bicara pendekatan konstitusional, pasal 7A, pasal 8 Undang-Undang Dasar, pemakzulan itu pasti diperbolehkan secara konstitusional. Setidaknya dua alur. Satu, pelanggaran hukum, jenis pelanggarannya pengkhianatan terhadap negara. Saya tidak tahu ibu bapak sudah merasa terkhianati atau belum. Kalau saya sudah dari kemarin-kemarin gitu ya. Oh, sudah 10 tahun ya? Lama juga ya, memendam rasa ya. Pelanggarannya bentuknya pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, korupsi, suap, ya, dan perbuatan tercela serta tindak pidana berat lainnya. Nah, frasa perbuatan tercela ini bagi saya sangat menarik untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Mas Gibran, dengan akun yang diduga Fufu Fafa, dan apa-apa yang dilakukan oleh ayah Mas Gibran, ya, termasuk oleh pamannya. Kalau kita baca apa itu maksud perbuatan tercela di dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya kita bisa baca ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya. Di dalam pasal 169 itu ada syarat seseorang kemudian tidak lagi dianggap memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Salah satu yang penting yang ibu bapak perlu simak adalah bunyi dari pasal 169 huruf E. Bunyinya kurang lebih begini. Seseorang itu tidak bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden atau dapat dimakzulkan jika dianggap tidak lagi mampu secara jasmani dan rohani. Nah, ini yang selalu di mana-mana oleh Pak Roy Suryo dibicarakan. Ini orang terganggu nggak jasmani dan rohaninya? Tapi ada lagi kalimat lanjutannya, serta tidak kemudian terkait dengan kejahatan narkotika. Ini kemarin sempat ada banyak isu soal itu, tapi bagi saya ini tidak akan bisa terbongkar sampai ada proses peradilan yang patut untuk kemudian memakzulkan presiden dan atau wakil presiden dalam konteks bunyi Undang-Undang Dasar ini dan Undang-Undang Pemilu. Kalau dilihat problematikanya kan ada di Mas Gibran ya. Apakah dia mampu secara jasmani dan rohani? Itu pertanyaan besarnya. Kalau kita kaitkan dengan keberadaan akun yang menghebohkan yang bernama akun Fufu Fafa. Bayangkan satu republik sudah heboh soal akun siapa pemilik sesungguhnya, tetapi sama sekali tidak ada pembuktian. Wakil presiden semestinya tersudut, semestinya dia mengatakan saya bukan pemilik akun Fufu Fafa. Dia sudah mengatakan begitu ya. Tanyakan kepada pemiliknya, kurang lebih kan begitu. Tapi kan tidak ada lanjutan bahwa perbaiki nama saya, ini bukan akun saya, dan mari kita buktikan sama-sama. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan akun itu adalah memang akunnya Mas Gibran. Kalau pakai kemampuan dari netizen di media sosial, netizen sudah membuktikan dalam konteks versi mereka bahwa akun ini dimiliki oleh seseorang yang patut diduga adalah Mas Gibran. Sebagai wakil presiden dan berbagai para pendukungnya, sama sekali tidak ada terbersit ya, untuk membuktikan sebaliknya. Jadi sudah ada nih nuansa bahwa tudingan bahwa dia adalah pemilik akun Fufu Fafa tidak mampu dibantah oleh wakil presiden, para pendukungnya, bahkan oleh negara. Nah, timbul pertanyaan besar, bagaimana membongkar kebenaran ini? Yang saya paham dengan Mbak Bibip adalah prosedur hukum. Harus ada upaya pembuktian. Ya. Nanti langkahnya bisa sangat politis, tapi yang kami paham adalah prosedur hukum.
Kalau kemudian gejolak politik di parlemen sudah didominasi oleh lawan-lawannya Bang Deddy, pilihannya menurut saya adalah publik luas menempuh jalur hukum dengan mengeluarkan catatan publik soal akun ini, dan apakah dia sudah terpenuhi ya unsur-unsur telah melanggar konstitusi dan melakukan perbuatan tercela yang dilarang oleh konstitusi, dibuat, ditulis ya, dan kita serahkan ke Bang Deddy. Tadi kita buat nih, tulis dengan benar bahwa ini ada pembuktiannya. Nanti Bang Roy Suryo ya, Pak Roy Suryo nanti menjelaskan secara teknologinya, kita tulis argumentasinya, nanti rame-rame kita serahkan ke parlemen. Nah, kita tunggu apakah gerakan parlemen akan berlanjut dengan gerakan publik, itu lain lagi. Tapi kalau gerakan parlemen harus berlanjut di parlemen untuk kemudian dihantar ke Mahkamah Konstitusi, menurut saya penting. Kenapa penting? Kalau kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh Wakil Presiden. Ya, oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Teman-teman, di mana tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik. Jadi kali ini teman-teman, di sini mari kita lihat apa yang menjadi tanggapan dari para netizen tentang cuplikan video tersebut. Jadi teman-teman, di sini disampaikan inilah ciri khas kalau ternakan gak lulus ujian, bikin malu anak bangsa dan negeri kita ini. Jadi kasihan Gibran jadi tumbal ambisi orang tuanya. Jadi di sini teman-teman, si Gibran harus segera dimakzulkan, tidak pantas jadi wapres ataupun wakil presiden negara Republik Indonesia. Jadi di sini teman-teman diteruskan, tidak mungkin malu karena sengaja untuk bikin gaduh negara kita ini. Jadi wapres yang tidak berfungsi. Nah, di sini teman-teman, setiap pidato ya, kok kayak orang lagi bangun tidur yang roh ataupun rohnya belum ngumpul semua cingklu-cinglu, nggak ada kualitasnya sama sekali. Jadi teman-teman, wapres terburuk dalam sejarah dan wapres terbodoh dalam sejarah. Dipikir negara ini punya bapaknya, memimpin untuk mainan, sadar. Gak kamu Gibran, kalau gak mampu jangan dipaksakan, mundur saja. Jadi teman-teman, wapres kok beli bijan harus dibohong sepasar bagikan ke semua di sekitar. Jadi di sini teman-teman disampaikan itu wapres dari kampanye sampai sekarang cuma bisa bagi-bagi susu, kue, pakai sarung tangan, gak bisa jawab pertanyaan dari masyarakat yang hadir, gak bisa. Jadi teman-teman diteruskan, Gibran sebaiknya mundurkan, tidak lebih memalukan. Jadi mana termu nggak ada komen apa sudah mengakui kalau junjungannya hanya pelongo-pelongo dan nabrak konstitusi, digendong bapaknya ya, dibuka pintu oleh bapaknya, pamannya, angel-angel mau jadi negara kayak apa Indonesia kalau dia yang pimpin, ditinggalin utang bapaknya kayak gunung 10 tahun, koruptor dikasih ruang untuk maling. Nah sekarang terbongkar malingnya hadeh. Jadi teman-teman, Jokowi, Gibran, KPU harus dan wajib dinepalkan, pasti semua harus selesai, pahamkan. Jadi teman-teman, waduh kasihan banget bangsa Indonesia sebesar ini dipimpin wapres ijazah gak jelas alias pelongo-pelongo. Jadi terbukti ucapan Pak Mahfud Gibran jadi bahan olok-olokan sepanjang hidupnya. Jadi kenapa ya? Kok dipaksakan oleh orang tuanya, kasihan jadi korban bully dia. Jadi teman-teman diteruskan di sini, masih waktunya main game, dipaksa jadi wapres, maksa dan ambisi banget bapaknya gak tahu malu. Jadi pidato saja gak jelas, wapres anaknya Pak Mukid, kasihan anaknya jadi pelaksana, jadi wapres yang gak jelas, gak berhasil dan gak masuk akal. Jadi teman-teman di sini diteruskan, Gibran ini bisa mengukur diri enggak sih bahwa Anda itu tidak punya kemampuan. Rakyat malu punya wapres seperti seorang Gibran ini. Jadi netizen wajar kritik ke PD Republik Indonesia kepada Republik Indonesia karena rakyat tidak mampu apapun, tidak mau punya pemimpin yang selalu tidak bisa menjawab setiap pertanyaan warga negara ataupun para TNI dan semua rakyat pada hal yang dipertanyakan warga itu teramat penting bagi keselamatan warga. Kami rakyat sangat kecewa ataupun bahwa kami punya wapres yang tidak ada fungsi. Selain pencitraan, tidak ada lagi kinerja. Kasihan Bapak Prabowo, cuma AHY yang sering menantau Bapak Prabowo. Jadi teman-teman diteruskan di sini, siapa yang mendatangkan mereka apalagi dengan karpet merah PSN berdalih investasi, siapa percaya bisa hati dan yang diucapkan tidak sesuai. Jadi teman-teman diteruskan di sini, gimana kalau Ibu Ri dan istrinya mendengar melihat video ini, hilang sudah harga dirinya, duit tas mewah gak ada artinya jika hidup terhina dibully rakyat sendiri. Jadi kerja wapres cuma keluyuran.
Nah, diteruskan di sini teman-teman, memang yang seperti itulah yang bisa Gibran lakukan kalau ada tamu negara tidak dipercaya oleh Prabowo karena kemampuannya tidak ada, yang bisa Gibran ngumpul tukang ojek palsu. Ya, diteruskan di sini teman-teman, haduh Gibran udah mundurkan diri saja daripada oleh masyarakat di demo suruh kamu mundur, tapi lumayan lah kalau buat mimpin hancip mah. Jadi teman-teman, Prabowo tidak bisa melengsarkan rakyat, yang akan melengsarkan hanya buat malu negara dan di mata rakyat, mata dunia, dan PBB anak autis kalau dijadikan wayang demi kekuasaan bapaknya. Jadi borong-borong pakai uang rakyat, sungguh memalukan. Punya wapres model gini biasanya cuma pencitraan. Diteruskan di sini teman-teman, dikatakan di sini lebih baik menjadi orang terhormat walaupun tidak jadi apa-apa, kumbang teh keluyuran di pasar. Jadi wapres terbaik sepanjang zaman menurut Monyet. Nah, di sini teman-teman, makanya rakyat Indonesia untuk kedepannya harus benar-benar jeli dalam memilih pemimpin. Jangan asal senang kepada orangnya, tapi kinerjanya dipertanyakan ya. Jadi di sini teman-teman, jangan salah itu satrap peningit lagi, nyamar pura-pura, plong-plong aslinya lengop. Jadi teman-teman, Gibran lebih baik mundur dengan legowo, lebih terhormat daripada kamu diejek-ejek terus karena kekuranganmu untuk menjabat sebagai orang nomor 2 di Republik ini tahun 2029. Persiapkan diri di Pilpres nantinya. Jadi seperti yang tidak ada orang pintar lagi di negeri ini, sampai dia jadi pejabat gimana mau menuju Indonesia emas ini sih buat rakyat Indonesia cemas. Jadi teman-teman, pengorbanan seorang ayah walau anaknya tidak tahu punya kepintaran dan wawasan demi memperpanjang kekuasaan, ya tega nubalin anaknya tuh di semua orang rakyat. Nah, di sini teman-teman diteruskan kenapa ya negara yang sebesar Indonesia bisa dengan segudang permasalahan yang harus dihadapi, tapi pemilu yang menghabiskan uang triliunan, hasil yang jadi wakil presiden seperti ini. Jadi teman-teman, kalau melamar CPNS saja harus menunjukkan ijazah yang asli. Mestinya maunya pres ataupun wapres yang harus sama terbuka, itu baru adil. Nah, terbukti gak sesuai, yang mundur Thomas Gibran. Jadi di sini teman-teman disampaikan rawan keamanan bukan salah rakyat, tapi salah pemimpin ataupun pejabat karena tidak ada keadilan, termasuk aparat keamanan yang bikin rakyat sakit hati karena dibikin aturan-aturan konyol. Jadi sumber kekacauan semua berawal dari pihak pemerintah pusat dan daerah. Rakyat jadi jengkel, maka timbullah bermacam-macam kejahatan. Keinginan pemerintah negara ingin luas, rakyat ingin banyak tapi enggak sanggup ngurus. Jadi teman-teman, ayo Pak Prabowo, kami sudah tidak sabar ingin segera melihat Gibran dimakzulkan. Jadi pemimpin adalah cerminan rakyatnya, yang dipilih kayak gitu ya, gimana dengan yang milih. Jadi serahkanlah urusanmu sesuai dengan kemampuannya, karena bila diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah kehancurannya. Jadi teman-teman perlu dites apa kena narkoba dari segi mata dan omongannya aja suka gak jelas, rakyat memantau ya. Jadi teman-teman, baru Gibran wapres yang tidak berbobot dan bikin malu Indonesia, wajib dimakzulkan Gibran dan adili Jokowi segera. Ya, banyak sudah kerusakan negara kita ini. Jadi wapresnya kalau ngomong mikirnya panjang banget sambil mengingat catatannya apa ya. Jadi teman-teman, di sini baru kali ini ya kita punya wapres yang sedemikian rupa jadi buah bibir kita. Jadi betul sekali KPU Jokowi harus dibuat seperti Nepal. Jadi sekali-kali Gibran harus diberi tanggung jawab untuk kunjungan kenegaraan, jangan diwakili oleh AHY terus, karena itu bukan tugas AHY ya. AHY sudah punya tugas sendirian dan itu tanggung jawab wapres. Fungsi wapres kan untuk mewakili apabila presiden berhalangan hadir, ya biar rakyat tahu seperti apa kualitas dan kapasitas dalam menghadapi tamu kenegaraan ataupun tamu dari asing. Ya, teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Terima kasih telah menontonnya.